Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, saya Pak Mertaade akan menemani kawan-kawan untuk bermeditasi bersama. Karena anjuran pemerintah agar kita lebih banyak di rumah untuk mencegah virus corona menyebar, banyak orang menggunakan internet. Jadi internetnya kelihatannya berat sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita mulai bermeditasi. Saya akan mengajak kawan-kawan bermeditasi 45 menit kurang lebih. Masih di sekitar bagaimana dengan pikiran harmonis agar kita bisa, istilah saya, menghangatkan badan kita, terutama di bagian-bagian tertentu di tubuh kita, sehingga kalau kita kena virus COVID-19 ini dapat kita rendam, mungkin mudah-mudahan kita tidak kena. Kalau kita kena bisa kita hadapi sehingga tidak menimbulkan fatal di tubuh kita, seperti itu. Dalam keadaan sekarang ini, saya mengatakan bahwa dalam hidup ini banyak ya kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kenyataan yang bisa kita kondisikan supaya lebih baik, kita usahakan. Tapi kadang-kadang ada kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kenyataan seperti ini terjadi, kita harus melihatnya dari sisi baiknya. Saya memberikan contoh yang agak ekstrim sedikit ya. Umpamanya kita sebagai manusia, kita lahir, nanti kita menjadi anak-anak, remaja, lalu suatu saat dewasa. Kalau sudah dewasa, suatu saat tua, akhirnya kita lapuk, akhirnya mati. Ini kenyataan proses hidup itu seperti itu. Nah, kalau kenyataan seperti ini, kita tidak usah khawatirkan berlebih-lebihan. Kalau prosesnya sudah sampai tua lalu sakit, mati, itu kenyataan yang sulit, tidak bisa kita hindari. Nah, itu kenyataan. Kalau seperti hal tersebut, jangan khawatirnya berlebih-lebihan. Nanti kalau saya tua, saya sakit bagaimana? Nanti kalau saya sudah tua, saya mati bagaimana? Hal itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, hendaknya dilihat dari sudut yang baik. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut yang baik, lebih mudah kita menghadapi. Pikiran-pikiran baik itu akan muncul. Saya tahu kenyataannya nanti suatu saat saya akan tua, sakit, mati. Coba lihat dari sudut yang baik. Umpamanya dari sekarang kita banyak berbuat baik. Dari sekarang kita mengkondisikan diri kita, berkumpul dengan keluarga, membereskan hal-hal yang patut dibereskan sebagai orang tua, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Rasa bahagia, mau meninggalkan keluarga kalau kita mau meninggal dunia, tidak ada penyesalan, dan seterusnya.
Umpamanya begitu. Nah, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, tapi kadang-kadang ada kenyataan yang harus kita hadapi sekarang ini. Umpamanya seperti kita lihat kenyataan sekarang, dunia ini sedang tertekan karena adanya virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, ini kenyataan yang kita harus hadapi. Nah, kalau kita berusaha melihatnya dari sudut yang baik, mungkin kita akan menghadapi lebih mudah karena pikiran baik kita akan muncul lebih kuat, apalagi kita sebagai meditator berlatih pikiran baik yang muncul diharmoniskan sehingga kita lebih kuat, lebih mudah menghadapi. Kembali saya ingatkan, mudah-mudahan kita tidak kena. Kalaupun kita kena lalu mempunyai pikiran harmonis yang kuat, mudah-mudahan tidak menimbulkan kefatalan, sakit yang berlebihan sampai merenggut jiwa. Nah, seperti itu. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu harus berani melihat kejadian yang di Wuhan, bagaimana ribuan orang meninggal, lalu di Iran, di Italia, di Spanyol, di Amerika, di negara-negara lain, dan di negara kita juga demikian. Nah, mari kita lihat dari sudut yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja Bapak dan Ibu sudah banyak mendengar nasihat-nasihat, membaca nasihat-nasihat, anjuran-anjuran dari pemerintah, lalu para dokter, segalanya yang patut kita ikuti ya. Patut kita laksanakan sehingga kerjasama kita ini bisa menghadapi keadaan ini lebih mudah. Nah, ini dari sudut dari luar sudah bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin mengajak kawan-kawan melihatnya dari sudut dari dalam, dari hal yang baik, dari diri kita sendiri, mengembangkan dari diri kita sendiri sehingga nanti kita bisa mengembangkan, membantu keluarga kita dan lingkungan kita. Kita mulainya dulu dari badan kita. Lihat dari sudut yang baik. Sekarang ini karena ada virus corona, kita dipaksa dalam arti yang baik memperhatikan kesehatan kita. Dulu kita tidak pernah memikirkan imun sistem dulu. Dulu kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menjaga imun sistemnya supaya bagus. Ya dulu kita begadang seenaknya, hidup tidak teratur. Semuanya itu pasti membuat imun sistem kita menurun. Nah, sekarang kita mulai berusaha, apalagi kebetulan social distancing ini memaksa kita ada di rumah, kita mulai mengatur hidup kita agar lebih teratur sehingga kesehatan kita itu lebih mudah. Guru saya menasehatkan keteraturan adalah modal kesehatan utama. Ya memang makanan penting, hal-hal yang lain penting, tapi begitu kita teratur hidup kita, keteraturan itu menimbulkan kesehatan modal utama. Maksudnya keteraturan itu kalau kita bisa atur diri kita, bangunnya jam berapa, lalu olahraganya teratur, makannya teratur. Tubuh ini seperti mesin. Kalau dia makin teratur, dia makin mudah menyesuaikan diri, makin mudah menyehatkan dirinya. Jadi DNA kita, sel-sel di tubuh kita, organ-organ di tubuh kita, kalau kita atur dengan baik, dia akan tahu. Umpamanya jam berapa dia bekerja lebih aktif.
Kalau usus besar kita biasanya aktifnya umpama jam 6, waktu kita harus ke WC. Perut kita antara jam 7 sampai jam 8, kita makan pagi. Di jantung kita, dia bekerja kerasnya jam berapa. Nah, keteraturan itu sangat membuat kesehatan lebih mudah. Ini untuk di badan kita. Tentu saja badan ibu sudah mengerti yang saya maksudkan. Berusaha sekarang ini coba teratur, makannya teratur, olahraganya teratur. Kalau kawan-kawan yang ikut Tapo Brata, pernah ikut Tapo Brata 7 hari 6 malam, tentu saja akan tahu itu semua. Pagi-pagi bangun di rumah jam 5 sampai jam 6, sembahyang, meditasi. Jam 6 setelah itu sarapan buah, olahraga sampai jam 7, makan pagi jam 7 sampai jam 8, dan seterusnya. Nah, pagi itu begitu teratur dia akan lebih bagus. Seperti itu. Keteraturan itu disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing akan membuat kesehatan itu akan lebih mudah. Jadi coba lihat dari sisi baiknya. Nah, sekarang coba lihat pikiran kita. Nah, pikiran kita yang bertanggung jawab dengan badan ini, atur badan ini, menjaga badan ini dengan lembut. Dia mengembangkan cinta kasihnya, kesadaran kita mulai berkembang hanya dengan menjaga diri kita. Apalagi kita ajak dia dalam keadaan sulit ini, dilatih ajak berbuat baik. Umpamanya, katakanlah kalau kita mampu, saat ini kita mempunyai kemampuan keuangan yang lebih, kesempatan banyak bersedekah atau menyumbang, membantu lingkungan kita. Kalau kita mempunyai uang yang cukup, bantu bagaimana pemerintah menyumbang ke pemerintah untuk kelengkapan para dokter, perawat. Nah, ketika kita berbuat baik, dilihat dari sudut yang baik, muncul rasa gembira, rasa bahagia, perasaan melepas, gembira, hangat. Dia menimbulkan kesehatan di tubuh kita. Kalau kita serakah, hanya mementingkan diri sendiri, dia mempunyai kecenderungan untuk dingin di tubuh kita. Berlebihan. Ini lebih memudahkan virus itu berkembang. Saya membaca artikel-artikel di virus corona ini, dia dibungkus oleh semacam lemak. Ketika masuk ke hidung kita, di daerah sinusitis kita, atau melewati mulut kita, di daerah tenggorokan kita, dia hidup di sana. Nah, kalau pada saat di sana kita bisa hangatkan, baik dari badan kita dengan olahraga, kita bisa hangatkan dari pikiran kita yang merasa bergembira, berbuat baik, terutama melepas. Lalu dihangatkan mungkin dengan air hangat, dihirup, mungkin diisi sedikit cengkeh atau minyak kayu putih. Itu sangat membantu untuk membunuh atau mengurangi kekuatan virus itu masuk ke badan kita. Kalau kawan-kawan yang pernah ikut Tapo Brata 2, saatnya sekarang mempraktekkan Tapo Brata 2-nya. Rasakan seluruh badan, lalu masuk ke hidung, di tempat di tempat sinus kita itu cari hangatnya, panasnya. Di leher kita itu cari panasnya, sehingga virus itu bisa berkurang kekuatannya. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang ini dari sudut yang baik, gunakan kesempatan ini untuk banyak berbuat baik. Tentu saja sesuaikan dengan kemampuan keadaan kita di lingkungan kita. Nah, sekarang saya tadi masih membicarakan badan dan pikiran. Nah, ketika badan dan pikiran ini berbuat baik, jiwa kita, kesadaran kita isi dia
dengan pengalaman hidup. Istilah siapa yang hidup, pengalaman hidup atau qualia, atau kumpulan sangkara, atau kumpulan memori yang berisi reaksi baik, reaksi buruk. Nah, karena kita terus saja berbuat baik, jiwa kita itu menjadi tenang, jiwa kita menjadi bahagia. Mudah-mudahan berkah Tuhan, keselamatan, karma baik, istilahnya muncul lebih mudah. Nah, ini gunakan keadaan kenyataan yang kita harus hadapi, dilihat dari sudut yang baik. Memang sulit. Tadi saya diwawancara dengan Bali TV, saya berbicara tentang kesempatan yang sulit ini, lihat dari sudut yang baik. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kebaikan-kebaikan itu akan muncul menjadi baik seperti itu. Ya, saya rasa itu yang sebagai pembukaan. Sekarang mari kita latihan bersama. Tadi saya diwawancarai oleh Bali TV. Mereka bertanya, Pak Mertadel, kalau menghadapi keadaan seperti sekarang ini, apa yang paling penting kita lakukan? Saya katakan begini, saya melatih meditasi. Jadi saya lebih berpusat untuk mengembangkan pikiran. Tentu saja para ahli sudah menasehati kita bagaimana menyehatkan badan dan seterusnya. Dengan mengkonsumsi vitamin yang cukup, melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan untuk jiwa kita, silakan sembahyang, melakukan sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, di pikiran ini saya beritahu, latih otot pikiran kita yang pasrah aktif, istilah saya. Karena saya melakukan untuk umum, siaran, bukan murid-murid meditasi, saya katakan pasrah yang aktif. Pasrah yang aktif itu artinya begini, menerima keadaan seperti apa adanya ketika dia di badan. Apapun terjadi di badan, terima dia seperti apa adanya dengan lembut. Aktifnya itu ketika kita menyadari dia berubah. Ketika dia berproses, dia tidak kekal, otomatis pikiran harmonis muncul, jadi aktif memberikan energi baik pada tubuh kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Nah, itu dalam praktek kita untuk melatih, menguatkan otot pikiran harmonis kita. Seperti itu. Tapi dalam praktek kehidupan tentu saja melihat seperti apa adanya, kita tahu semuanya berubah, lalu kita mengambil action sesuai dengan keadaan. Ya. Itu mari kawan-kawan, mari kita sama-sama berlatih. Silakan mengambil sikap duduk bermeditasi. Kita masih tetap akan berfokus bagaimana menguatkan pikiran harmonis kita untuk menyehatkan badan agar bisa menghadapi virus yang sedang berwabah di mana-mana. Mudah-mudahan kita bisa lebih sehat. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks. Ingat, punggungnya tegak. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lidah menyentuh langit-langit di mulut. Tentu saja matanya dipejamkan. Wajahnya dirasakan rileks seperti tersenyum. Kita mulai. Selalu rilekskan badan terlebih dahulu. Rasakan kepala dan leher dengan lembut.
Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Kalau sudah terasa rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Kita mulai seperti biasa. Silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Mula-mula di dalam dada kita itu munculkan rasa enak yang baik. Dalam hal ini rasa enak yang berbahagia, yang baik di dalam dada. Rasakan dari dalam dada ke seluruh badan, ucapkan dalam hati. Semoga semua hidup berbahagia. Jadi rasa enak yang baik berupa cinta kasih itu kita pancarkan ke seluruh tubuh kita. Dari dada ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita, kota tempat kita tinggal, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terusnya ke bawah, sejauh-jauhnya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Untuk bumi ini, sekitar bumi, dan ke seluruh alam semesta. Nanti di seluruh alam semesta, diam sedikit agak lama. Agar pikiran baik kita, yaitu konsentrasi, kesadaran, dan cinta kasih kita muncul. Otot-ototnya muncul, pikiran baik ini muncul. Di badan akan banyak zat-zat kimia, hormon yang baik seperti endorfin, dopamin, oksitosin, itu muncul. Badan akan terasa segar. Jadi dilakukan dulu 1-2 menit, pancarkan cinta kasih agak lama di alam semesta ini. Meditasi diteruskan.
Lalu lanjutkan. Kita mulai memunculkan pikiran harmonis terlebih dahulu sebelum kita perkuatkan nanti. Mula-mula rasakan nafas kita. Rasakan nafas kita, mungkin sentuhannya di atas bibir, mungkin di sekitar lubang hidung di luar, atau di dalam hidung. Saya sering menyarankan permulaan selalu rasakan di dalam hidung. Karena rasa ada di dalam hidung berhubungan dengan energi di tulang ekor kita. Energi vitalitas kita. Rasakan nafas di dalam hidung. Rasakan dengan lembut. Tugas kita hanya menyadari anginnya nafas. Berusaha untuk merasakan nafas tersebut, batangnya nafas, sehingga pikiran kita makin sensitif, makin tajam, bisa merasakan yang halus. Kita mulai dulu rasakan anginnya nafas, badannya nafas, nafas masuk, coba diperhatikan. Badannya nafas, anginnya nafas. Nah, kalau sudah dapat, diteruskan, perhatikan karakteristiknya ketika nafas keluar dan masuk. Mungkin nafas masuk, nafas keluar, kita tahu, sadar. Ingat, lakukan dengan lembut. Sehingga kesadaran baik itu muncul. Mungkin ketika masuk sedikit agak sejuk, keluarnya agak hangat, kita tahu, sadar. Mungkin masuknya terputus-putus atau tersambung, keluarnya terputus-putus atau tersambung, kita tahu. Kadang-kadang nafas terasa panjang atau pendek, kita tahu. Mungkin terasa berat atau ringan, kita tahu. Sadar. Semakin kuat kesadaran kita, tahu kita pada saat ini, pikiran baik kita muncul makin kuat. Jadi sadar, nafas masuk, sadar, nafas keluar. Apapun sensasi yang muncul, kita sadari. Pikiran baik, kesadaran baik kita bertambah kuat. Silakan lanjutkan dulu 1-2 menit untuk menguatkan pikiran baik kita. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang munculkan pikiran harmonis kita dengan cara menyadari perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita mengamati, menyadari nafas. Mengenali, mengetahui perubahan
memunculkan kebijaksanaan, pengetahuan kebijaksanaan. Karena apapun yang berkondisi di alam semesta ini, dia pasti berubah. Ini adalah kebenaran mutlak. Nah, orang yang bisa menyadari kebenaran, dia mendapatkan kebijaksanaan. Otot kebijaksanaannya menjadi lebih kuat karena dia menyadari kebenaran. Apapun yang berkondisi, dia berubah. Nafas kita berkondisi oleh banyak hal, oleh badan kita, oleh pikiran kita, oleh temperatur di sekitar kita, dia terus berubah. Nah, pilih salah satu karakteristiknya untuk pemula atau yang ingin melatih agar pikiran harmonisnya menjadi kuat. Pilih salah satu karakteristiknya. Umpamanya, ketika dia masuk panjang, kita perhatikan. Keluar panjang, kita perhatikan. Ketika dia masuk, lalu keluar, ini pun sudah berubah. Tadi masuk, sekarang keluar. Tapi masih kasar. Tapi kalau kita bisa menyadari ketika dia masuk panjang. Nanti ketika masuk yang kedua, dia agak pendek. Oh, dia berubah. Atau bertambah panjang, dia berubah. Ini otot kebijaksanaannya sudah tambah kuat. Tapi kalau kita bisa memperhatikan ketika masuk panjang itu pun sebetulnya berubah. Mungkin perlahan-lahan bertambah panjang atau bertambah pendek. Makin precise, makin detail kita bisa menyadari perubahan, makin kuat otot kebijaksanaan kita, makin kuat pikiran harmonis kita. Di mana saja, mungkin di dalam hidung, ketika nafas masuk, umpamanya hidungnya mengempes, ketika nafas keluar, hidungnya membesar, itu juga perubahan. Rasakan yang makin detail. Coba sehingga pikiran harmonis muncul. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang kita bisa gunakan untuk bekerja. Tadi saya mengatakan ketika pikiran baik dengan cinta kasih kita kembangkan ke 12 arah, badan kita menjadi lebih fresh, lebih segar. Tempat pikiran dan jiwa kita muncul di badan, yang namanya badan mental, dia akan menjadi segar untuk diajak bekerja sebentar. Pikiran kita yang kita terus ajak menyadari perubahan ketika nafas keluar dan masuk, pikiran harmonisnya muncul. Nah, sekarang badan yang segar, pikiran yang kuat kita bisa gunakan untuk bekerja. Dalam hal ini kita akan bekerja untuk menyehatkan badan dan melepaskan reaksi buruk di memori. Sedangkan untuk kesehatan badan kita, khususnya untuk menguatkan imun sistem, melawan virus, kita lakukan bersama-sama sekarang. Mari kita mulai. Rasakan kepala kita. Nah, rasakan kepala kita dengan lembut. Seluruh kepala. Rasa apapun yang muncul di kepala. Mungkin dia kasar, mungkin dia agak halus seperti geringgingan bergerak, atau mungkin ada rasa seperti kedutan atau
tusukan-tusukan jarum, vibration, atau mungkin kepala kita terasa ringan seperti kapas. Rasa apapun yang muncul tidak menjadi persoalan, tugas kita merasakan saja. Sadari perubahannya, sehingga pikiran harmonis itu muncul di seluruh kepala. Umpamanya, di kepala kita sebagian kiri terasa seperti agak berat. Diam di sana agak lama. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Sehingga pikiran harmonis muncul di daerah tersebut. Nah, karena kita berlatih hari ini berhubungan dengan virus corona, boleh ketika merasakan kepala, diam sedikit agak lama di mata sebelah kanan. Rasakan dengan lembut sehingga cairan-cairan organ-organ di mata tersebut, kesadarannya, getaran kesadarannya menjadi lebih kuat. Lalu di mata sebelah kiri, karena tempat tersebut tempatnya virus bisa masuk melalui wajah kita. Lalu rasakan di sekitar hidung, lalu di sekitar tempat sinus kita. Sinus kita itu bagian yang agak dingin di tubuh kita. Ketika udara itu masuk, virus itu masuk, dia bisa tinggal di sana. Dia agak dingin. Kalau panas, hangat, virus itu ada kemungkinan akan mati. Lalu dia masuk ke tenggorokan kita, ada cairan juga di kelenjar tenggorokan kita juga sedikit agak dingin. Dia bisa tinggal di sana. Jadi ketika kita merasakan wajah kita, diam sedikit agak lama di daerah sinus itu, karena virusnya bisa masuk melalui hidung. Lalu rasakan juga di sekitar mulut sampai di tenggorokan kita. Rasakan dengan lembut, ingat sadari dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Dari makanan, obat-obatan, rempah-rempahan, kita sudah buat jahe yang hangat, cengkeh yang hangat, ada kayu manisnya, banyak rempah-rempah yang hangat yang kita buat untuk menyehatkan. Sekarang dari pikiran kita. Lalu kalau sudah cukup, sekarang pindahkan ke leher kita. Rasakan seluruh leher kita. Terutama di dalam leher kita. Mungkin terasa tegang, mungkin terasa kering, mungkin terasa kaku. Rasakan dengan lembut. Sadari rasa apapun yang muncul, kita tahu dia berubah, dia tidak kekal. Diam sedikit agak lama. Lalu seperti biasa, pindahkan, rasakan ke bahu kanan. Di tubuh kita ini 75% adalah cairan. Kalau kita merasakan seluruh badan bagian demi bagian, cairan-cairan di tubuh kita menjadi kualitasnya bagus. Sehingga virus akan sulit berkembang di badan kita.
Rasakan bahu kanan kita, rasakan rasa apapun yang muncul. Ingat, perhatikan dengan lembut ketika ada perubahan, lalu pindahkan. Rasakan seluruh lengan kanan kita. Ada perubahan, pindahkan. Nanti kalau melakukan sendiri di rumah lebih detail silahkan. Dengan saya karena ada waktu terbatas, saya agak cepat. Setelah lengan kanan, balik lagi ke bahu kanan, perhatikan perubahannya, lalu ke pangkal leher. Nah, di pangkal leher, di bawah pangkal leher sedikit ada yang namanya kelenjar timus. Kelenjar timus ini sangat kuat hubungannya dengan imun sistem kita. Diam di pangkal leher kita, di bawah pangkal leher kita tuh sedikit agak lama. Mungkin terasa berat atau mungkin terasa kaku. Rasakan dengan lembut, sadari dia berubah. Lalu pindahkan ke bahu kiri. Rasakan dengan sadar bijaksana. Perhatikan perubahannya. Lalu rasakan seluruh lengan kiri kita. Enak atau tidak enak, perhatikan dia berubah. Lalu kembali lagi ke bahu kiri. Sebentar saja, rasakan ada perubahan, lalu pindahkan ke seluruh dada kita. Nah, di dada kita, mula-mula rasakan seluruh dada. Terasa agak berat, mungkin kembang dan kempes, perhatikan perubahannya, lalu diam sedikit agak lama di paru-paru kita. Bisa mulai di paru-paru kiri, paru-paru kanan, terutama paru-paru bagian bawah. Riset-riset di negara maju menjumpai bahwa COVID-19 ini di paru-paru menyerangnya kebanyakan paru-paru bagian bawah kita. Jadi dirasakan di paru-paru bagian bawah sedikit agak lama. Sehingga sel-sel di paru-paru kita bagian bawah itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih, istilah saya, sadar. Pintar. Sehingga virusnya tidak bisa nyantel, tidak bisa klop untuk mengambil energi makanan di sana. Dirasakan paru-paru kiri, paru-paru kanan, terutama bagian bawahnya. Ingat, yang penting adalah mengamati dengan lembut. Ada rasa berubah, kita tahu oh dia berubah. Sehingga pikiran harmonis muncul di tempat itu. Lalu lanjutkan sekarang ke seluruh perut kita. Di perut, Bapak dan Ibu bisa sedikit agak lama di lever kita, pemanas tubuh kita.
Lalu di sebelah kiri di limpa kita yang membuat darah putih kita menjadi lebih segar. Diam di sana, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan. Silahkan lanjutkan seperti biasa sendiri-sendiri ke organ kelamin. Nanti setelah itu kaki kanan seluruhnya, kaki kiri seluruhnya, pantat, lalu punggung kita. Silakan lakukan sendiri-sendiri kurang lebih 2-3 menit sebelum nanti saya akan ajak menutup bersama-sama dengan cinta kasih. Meditasi diteruskan. Dimanapun Anda berada sekarang, kalau ingin menutup meditasinya tidak menjadi persoalan. Kembali ke nafas keluar dan masuk. Yang ingin menutup bersama saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Sebelum saya nanti ajak untuk menutup dengan memancarkan cinta kasih. Sedangkan kawan-kawan yang ingin berlatih sendiri karena masih banyak waktu, silahkan lakukan sesuai dengan keperluan masing-masing atau penyembuhan sakit atau trauma sesuai dengan tekniknya. Nah, yang ingin menutup bersama dengan saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Tenangkan dulu pikirannya untuk beberapa saat. Lalu letakkan pikiran di dalam dada, munculkan rasa enak yang baik. Semoga saya berbahagia. Beberapa kali nanti rasa enak yang baik itu akan menjalar ke seluruh badan. Lalu dari dalam dada mula-mula ke seluruh tubuh kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada pancarkan ke seisi rumah kita, ke tetangga-tetangga kita, ke tanah air kita, Indonesia. Dengan penuh cinta kasih, dengan kelembutan kita pancarkan, mudah-mudahan vibration kelembutan ini mengkondisikan berkah baik, muncul kesehatan, keselamatan, bisa kita peroleh bersama lebih kuat. Sedangkan hal-hal yang buruk dapat dicegah atau dikurangi. Dari dalam dada ke seluruh tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke bumi ini, ke seluruh alam semesta.
Semoga semua hidup berbahagia. Terus pancarkan. Kalau ada yang ingin berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya kita masing-masing, silahkan. Mungkin untuk para pahlawan, para dokter, para perawat yang berjuang melawan COVID-19 tanpa pamrih, menjaga kita semuanya. Untuk yang kena virus, mudah-mudahan bisa tenang, bisa sehat kembali. Silakan. Boleh kembali lagi sekarang ke nafas keluar dan masuk untuk menutup meditasi kita. Kembali ke nafas keluar dan masuk. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih sahabat meditasi semuanya sudah bersama-sama bermeditasi. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam metafisik disebut collective mind. Jadi pikiran yang kolektif bersama-sama mudah-mudahan banyak menimbulkan energi baik, memberikan kebaikan kepada kita semua yang melakukan, kepada lingkungan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua hidup berbahagia.